Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tinia TV. Sebelum saya bahas kisah kali ini, apa kesan kalian yang bisa ditangkap jika saya memperlihatkan foto ini? Mereka disebut Agorian, yaitu pengikut sebuah sekte bernama Agori. Di New Delhi, para pengikut sekte Agori ini mereka melakukan meditasi, makan, tidur, dan bahkan melakukan hubungan seksual di tengah upacara kremasi orang yang meninggal. Mereka berjalan sambil telanjang, bahkan makan daging manusia dan menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk dan juga menghisap ganja. Dan para pemuka sebuah sekte Hindu di India ini hidup terasing dari masyarakat India, dan mereka disebut dengan kaum Agori. Dalam bahasa Sanskerta sendiri, Agori berarti tak menakutkan. Namun, cerita tentang ritual mereka justru menimbulkan ketakutan orang-orang yang melihatnya. Prinsip dasar praktik Agori ini adalah melampaui kemurnian untuk mencapai pencerahan spiritual dan manunggal, atau melakukan penyatuan dengan para dewa. Pendekatan Agori adalah untuk mengangkat tabu dan kemudian melanggarnya. Mereka terkesan menolak konsep baik dan buruk. Langkah mereka, para pengikut sekte Agori sendiri, yaitu berprinsip menuju kemajuan spiritual yang sekaligus melibatkan praktek bahaya dan gila, seperti makan daging manusia dan bahkan makan kotoran mereka sendiri. Namun mereka, para Agori, percaya dengan melakukan hal yang dihindari orang lain itulah, maka mereka dapat meningkatkan kesadaran mereka sendiri. Kata Agori sendiri baru muncul sekitar abad ke-18, dan tradisi seperti yang dipraktekkan dewasa ini oleh Agori tampaknya belum berumur lama. Namun mereka mencampurkannya dengan sejumlah praktik suku Kapalika, atau yang berarti pembawa tengkorak, yaitu kelompok yang sudah terdokumentasikan keberadaannya pada abad ke-7. Kelompok Kapalika ini memiliki ritual pengorbanan manusia, tetapi sekte ini sudah tak ada lagi di dunia. Tidak seperti sekte-sekte Hindu lain yang dikenal di dunia, Agori sendiri sangat tak terorganisir keberadaannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tinggal terpisah dan tak percaya terhadap orang luar. Mereka bahkan tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri. Dan konon katanya sebagian besar anggota pengikut kelompok Agori ini berasal dari kasta rendah, atau bisa disebut kemampuan intelektual mereka beragam. Sebagian kecil sangat tajam, bahkan ada seorang Agori yang pernah menjadi penasihat Raja Nepal. Dan ternyata di luar dugaan, walau dikenal sangat menyesatkan dalam melakukan ritual, ternyata sekte Agori melarang pengikutnya merasa untuk memendam rasa benci di dalam hatinya. Dan bahkan banyak yang menyimpulkan bahwa orang Agori adalah orang sederhana yang hidup dengan alam. Mereka sama sekali tak suka menuntut apapun. Mereka, para Agori, melihat semua sebagai manifestasi sesuatu yang agung. Mereka tak menolak atau membenci seseorang atau sesuatu sekalipun. Itulah mengapa tak membedakan antara daging dari hewan yang disembelih atau daging dari manusia. Mereka makan apa yang mereka dapat, seperti kurban dalam Islam. Ternyata di Agori,
pengorbanan berupa hewan yang juga merupakan bagian penting dari ritual mereka. Bahkan mereka menghisap marijuana atau obat penghilang mabuk dan mencoba untuk tetap sadar, bahkan dalam kondisi yang sangat mabuk sekalipun. Dan menurut banyak kesaksian, ternyata ritual keji Agori yang digembar-gemborkan di dunia hanyalah sebuah ritual unik berperilaku sebagai orang Agori untuk mendapat uang dari turis dan peserta yang hadir ke festival di India saja. Mereka berdoa untuk kesejahteraan semua. Mereka tak peduli apakah orang minta didoakan agar mendapat anak atau bisa membangun rumah. Agoris memuja Dewa Siwa, yaitu dewa perusak dalam agama Hindu, serta pasangannya yaitu Sakti. Dan di India Utara sendiri, hanya pria sajalah yang boleh masuk sekte Agori tersebut. Namun di Bengal, yaitu bagian lain dari India, ditemukan ada perempuan yang menjadi pemuka Agori yang tinggal di dekat tempat pembakaran jenazah. Namun berbeda dengan kaum lelakinya yang telanjang, kaum perempuan Agori memakai busana. Menurut kepercayaan mereka, sebagian besar orang takut akan kematian. Jadi tempat pembakaran jenazah menyimbolkan kematian, dan itulah titik keberangkatan kaum Agori. Mereka ingin menantang moral dan nilai-nilai manusia. Dan dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, ternyata tradisi di sekte Agori mulai bersentuhan dengan gerakan arus utama, dan mereka mulai melakukan layanan penyembuhan kepada pasien lepra. Atau bisa disebut orang Agori ini bekerja dengan mereka yang dianggap paling hina di kalangan bangsa manusia. Salah satu contohnya, klinik lepra misalnya ada di tempat pembakaran mayat, dan mereka tak takut akan kematian. Dan orang Agori justru melampaui ketakutan mereka sendiri akan penyakit tersebut, dan tanpa ragu mengurus para pasien lepra. Konon katanya di dunia ini terdapat lebih dari 1 miliar orang penganut Hindu, namun mereka tidak mengikuti satu aliran saja. Tak ada nabi atau buku suci yang jadi acuan tunggal bagi semua pemeluk Hindu. Bahkan sangat sulit untuk memperkirakan jumlah orang Agori yang tersebar di dunia. Namun para pakar mengatakan jumlahnya sekitar beberapa ribu saja. Menurut pengakuan pengikut sekte Agori sendiri, di luar baik buruknya mereka yang tak mau mengenal rasa takut, ternyata sebagian Agori mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan mayat. Mereka juga tidak masalah melakukan ritual seks dengan pelacur. Namun, satu hal yang tabu dilakukan oleh sekte Agori dan menjadi sebuah larangan, yaitu berhubungan seks dengan sesama jenis. Dan mereka juga dilarang memakan daging pemeluk sesama sekte Agori. Yaitu jika ada anggota sekte yang meninggal, maka jasad mereka tak disantap oleh orang Agori lain. Jasad mereka akan dikremasi atau dikubur sebagaimana kebanyakan ritual normal. Ritual aneh sekte Agori di India makan mayat agar mereka merasa dekat dengan Tuhan. Agori sendiri adalah sekelompok pertapa atau mereka yang berpantang dari hal-hal duniawi dalam mengejar tujuan spiritual yang tinggal di India. Praktik kepercayaan dan doktrin ekstrim yang dianut mengasingkan mereka dari arus utama Hinduisme. Asal-usul sekte Agori diselimuti misteri dan mungkin ditelusuri kembali ke Kinaram. Mungkin pertama Agori pertama yang dilaporkan meninggal pada usia 150 tahun di pertengahan abad ke-18.
Ada juga kemungkinan bahwa Agori memiliki beberapa bentuk kekerabatan dengan Pertapa Kapalika, yaitu berasal dari Kashmir dan Kalamuka di dataran tinggi Deccan, dengan tradisi aneh yang serupa dengan Agori. Agori sendiri mempraktekkan bentuk tantra Hinduisme dan menganggap Dewa Dattatreya sebagai pendahulu tradisi tantra Agori. Mereka sepenuhnya didedikasikan untuk Bhairava, manifestasi sengit dari Dewa Super Hindu, Dewa Siwa, dan percaya bahwa Siwa identik dengan kesempurnaan. Orang Agori juga menghindari semua jenis benda materialistis karena menganggapnya sama sekali tidak berguna. Untuk alasan ini, mereka tidak menghiasi pakaian dan mereka menghuni tempat kremasi sebagai tempat tinggal. Bahkan mereka sering makan dan minum kotoran, air seni dan daging dari mayat yang tidak membiarkan delusi dunia material mempengaruhi cara hidup mereka. Tujuan utama pengikut Agori adalah untuk mencapai moksa atau keselamatan dari siklus kematian dan kelahiran kembali yang berkelanjutan, dan menganggap tubuh bersifat transisi yang hanya sebagai kumpulan daging dan darah yang tidak layak mendapatkan kenyamanan fisik. Dikatakan bahwa Agori Varanasi di India mengumpulkan mayat manusia yang mati dan membusuk yang mengambang di Sungai Gangga, dan menggunakan tubuh mayat itu untuk berbagai tujuan. Mulai dari memakan daging mayat, menggunakan tubuhnya sebagai altar untuk melakukan ritual, menggunakan tengkorak sebagai wadah untuk minum alkohol, atau membuat hiasan dari tulang orang mati yang kemudian dipakai oleh mereka sendiri. Agori terlihat seperti perwujudan hidup Dewa Siwa yang tampak seperti mimpi buruk, yaitu mereka memiliki rambut panjang yang tidak dipotong sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, Agori dibenci dan dihormati oleh masyarakat karena cara hidup mereka yang misterius, gelap, tetapi juga unik. Orang Agori tidak pernah menjadi bagian dari masyarakat arus utama dan selalu menjalani kehidupan terpencil sendirian. Meskipun praktik kehidupan orang Agori merupakan sumber kengerian bagi banyak orang, namun faktanya adalah bahwa orang Agori tidak melakukan pembunuhan manusia ataupun memaksa siapapun untuk menerima cara hidup mereka, sehingga kemungkinan masyarakat untuk menoleransi mereka selama bertahun-tahun. Di antara kepercayaan-kepercayaan yang ada di India menciptakan berbagai kultus dan praktik dalam subdivisi atau subkelompok. Setiap subkelompok memiliki kepercayaan, ritual, dewa yang mengatur cara mereka hidup. Salah satu kultus yang paling ditakuti sekaligus dihormati adalah Agori Sadhus. Para penyembah Dewa Siwa dan Dewi Kali ini dikaitkan dengan ritual pasca kematian dan kegiatan kremasi. Cara hidup mereka dan praktik keagamaan para sadhu ini sering dianggap buruk dalam usaha untuk mendapatkan tingkat spiritualitas yang tinggi. Gaya hidup sadhu yang aneh telah membuat masyarakat umum semakin bingung dan ketakutan. Pengikut Agori mereka percaya bahwa Siwa adalah segalanya dan segalanya adalah Siwa, dan bahwa setiap Tuhan lain hanyalah manifestasi dari Tuhan yang Esa. Orang Agori sendiri hidup di pinggiran masyarakat dan memilih untuk bertempat tinggal dengan kondisi cuaca ekstrim seperti gurun, gua, pegunungan, dan di Himalaya. Di kota-kota suci seperti Varanasi yang merupakan titik pusat upacara suci, mereka tinggal di kuburan. Mereka memilih untuk hidup dekat dengan orang mati. Agori Sadhu sendiri dikenal karena praktik aneh seperti praktek melakukan tindakan seksual dengan menyetubuhi wanita yang sedang menstruasi di tengah kuburan dan mengolesi abu manusia di sekujur tubuh mereka.
Semua ritual ini dilakukan hanya dengan satu tujuan, yakni memeluk apa yang dianggap masyarakat kotor untuk mencapai tingkat spiritual Tuhan dan memberi para sadus ini kekuatan gaib yang memungkinkan mereka mempraktikkan ilmu hitam. Desas-desus paling luas tentang agoris adalah kanibalisme. Mereka diketahui memancing mayat dari badan air dan memakan daging manusia. Mereka percaya bahwa hal tersebut memberi mereka spiritualitas dan kekuatan supernatural. Di sisi lain, agoris sebenarnya menjalani kehidupan yang cukup sederhana dan lugas, terlepas dari praktik abnormal mereka. Jika seorang agoris sadu membawa kebencian dalam dirinya, dia justru akan memakan apa yang dia benci. Jika dia merasa kejam, dia akan berlatih meditasi untuk belajar melepaskan kekerasan yang ada di dalam dirinya. Jadi itulah beberapa pesan baik buruknya tentang salah satu sekte yang ada di India yang mendapat julukan Agori. Saya Tini, mohon pamit, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.